Salam dan bahagia. Saya Polikarpus W. Amanek, NIM 2018-012-119 dari Prodi Teknik Industri Padepokan 55. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang peran orang tua dalam penggunaan waktu luang anak yang tepat sebagai penentu kualitas penduduk di masa depan. Baik, ini adalah salah satu kalimat yang cukup terkenal yang disampaikan oleh Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, kalimat motivasi Soekarno tersebut telah kita kenal sebagai pesan Bung Karno secara eksplisit kepada para pemuda. Nah, ungkapan tersebut memiliki makna, begitu pentingnya peran pemuda, begitu berartinya pemuda. Karena pemuda mempunyai semangat yang menyala-nyala bagaikan kawah Chandra Mudika, punya mental sekuat baja, punya keinginan yang tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, pemuda itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perubahan bangsa. Waktu, tenaga, semangat, dan pikiran yang dimiliki oleh para pemuda itu sangat berdampak besar bagi bangsa dibandingkan orang yang pernah muda atau orang tua. Jadi makna dari ungkapan tersebut itu adalah masa depan suatu bangsa itu berada di tangan para pemuda, karena pemuda itu mempunyai semangat yang menyala-nyala, punya keinginan yang tidak pernah menyerah, dan oleh karena itu pemuda itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali bagi perubahan bangsa. Baik, di sini peran orang tua dalam penggunaan waktu luang anak itu sangat berpengaruh sekali, karena kebanyakan kaum milenial di era sekarang mereka lebih banyak menggunakan waktu luang mereka itu dengan bermain HP, itu di waktu yang hampir sepanjang hari, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dilakukan yang bisa menambah wawasan mereka. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017 yang bekerja sama dengan Teknopreneur menyebutkan terjadinya peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Terjadi peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 132,7 juta. Kemudahan untuk menggapai dunia dalam genggaman tangan dapat terlihat dari sebuah survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang memperlihatkan pula jenis layanan internet yang paling sering digunakan adalah internet mobile, yaitu sebanyak 92,8 juta atau sekitar 69,9%. Dunia yang kini telah memasuki revolusi industri 4.0 membuat segala informasi menjadi beredar bebas, tidak hanya pada orang tua, remaja, dan dewasa, tetapi juga menerpa anak-anak. Sehingga anak-anak di era saat ini banyak kita temukan dapat memesan makanan yang diinginkannya dengan via gadget dengan sangat mudah. Kenyataan tersebut diperkuat berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan di Indonesia tahun 2017 yang menunjukkan bahwa internet diakses secara luas oleh remaja, sehingga sebenarnya smartphone itu memudahkan kita untuk melakukan banyak pekerjaan, namun di sisi lain smartphone juga dapat memberikan distraksi yang menyebabkan seseorang untuk konsentrasi kehilangan. Oleh karena itu di sini sangat diharapkan untuk peran orang tua itu sangat dibutuhkan sekali, sehingga dapat membatasi penggunaan handphone untuk anak yang sangat berlebihan, karena anak-anak di era sekarang itu mereka lebih banyak menggunakan HP itu untuk bermain game, terus mencari informasi-informasi yang sebenarnya tidak terlalu penting, ketimbang mereka itu melakukan kegiatan positif yang dapat menambah wawasan mereka. Penggunaan waktu luang yang tepat yang dimaksudkan di sini misalkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan waktu luang ketimbang bermain HP dengan waktu yang secara berlebihan. Nah, kegiatan tersebut sifatnya produktif, cenderung meningkatkan keterampilan dan harga diri. Selain itu bisa melakukan relaksasi pasif dengan cara menonton televisi, mendengarkan musik, dan membaca tulisan ringan. Namun terlalu banyak melakukan kegiatan relaksasi pasif akan membuat kehilangan waktu untuk yang lebih produktif. Kemudian kegiatan yang kedua itu misalkan kegiatan hiburan. Nah, kegiatan hiburan atau rekreasi itu dapat mempromosikan penguasaan keterampilan seperti olahraga partisipasi, hobi, dan kesenian, atau mungkin lebih murni rekreasi seperti bermain video game,
melamun atau nongkrong dengan teman-teman. Kegiatan olahraga merupakan kegiatan hiburan yang positif dan terarah, karena dengan berolahraga, remaja dapat menjaga kondisi tubuhnya agar selalu sehat dan melakukan segala aktivitasnya. Terdapat dua efek yang ditimbulkan dalam era digitalisasi saat ini, yaitu efek pada pelaku dan efek pada korban. Sebagai pelaku, diharapkan pemuda akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hal baru dari efek sosial media yang cepat di era industri 4.0 pada hal-hal yang positif. Namun, efek korban dalam era ini juga dapat menimbulkan terjadinya kemunculan perubahan perilaku pada kehidupan remaja, seperti kemudahan mengakses media pornografi, kecanduan bermain game, tindakan kriminalitas, hingga menjadi apatis atau antisosial, dan berkurangnya kualitas komunikasi di antara anggota keluarga. Jadi di era yang semakin berubah, semakin modern, kita juga diwajibkan untuk harus selalu beradaptasi dengan setiap situasi yang berubah. Oleh karena itu, peran orang tua itu sangat diharapkan sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan karakter seorang anak. Orang tua juga harus memperhatikan waktu luang anak, ketimbang karena mereka itu lebih banyak menggunakan waktu luang mereka itu untuk hal-hal yang sebenarnya dampak positifnya itu minim sekali. Sini, upaya mereduksi dampak negatif dari perkembangan era digitalisasi saat ini diperlukan adanya peran serta orang tua yang menjadi elemen terpaling penting dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Karena perkembangan seorang anak dan remaja saat ini akan tergantung pada sikap orang tua dalam memberikan bimbingan, pengawasan dalam penggunaan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu. Orang tua sangat diharapkan tidak hanya mampu memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak dan remaja mereka saja, namun mereka harus memiliki kemampuan dalam mengatasi risiko adiksi terhadap media yang diberikan dengan melakukan beberapa hal, yaitu pembatasan waktu pada anak, meluangkan waktu untuk anak, dan membatasi penggunaan jaringan internet selama anak di rumah, dan memberikan spirit dan reward kepada anak. Baik, mungkin itu saja yang hanya dapat saya sampaikan, dan harapan saya semoga hal-hal yang tadi disampaikan bisa dapat berguna. Sekian dan terima kasih.